Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk kemampuan penalaran umum, baik pada aspek bacaan dan kuantitatif part yang kelima. Seperti biasa, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain ya. Oke, nah kali ini saya menggunakan contoh soal asli yang dikeluarkan oleh LTMPT tahun 2019, sehingga nanti kalian bisa mengira-ngira, membayangkan bagaimana soal TPS UTBK yang akan dikeluarkan untuk tes yang akan datang. Nah, ini untuk teks yang pertama. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Ada bacaan yang sangat panjang, ada juga gambar, nanti kita gunakan dia untuk analisis. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, ini saya hanya mengambil paragraf pertamanya saja, nanti kita tinggal cocok-cocokkan antara pilihan jawaban dengan bacaan yang ada pada paragraf pertama. Oke. Pilihan A, Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Berarti kita akan baca dulu. Untuk paragraf pertama, gunung berapi merupakan salah satu objek alam yang mengagumkan namun menyimpan kekuatan berapi-api. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Beberapa gunung berapi yang tercatat berbahaya adalah Gunung Agung, Gunung Papandayan, Gunung Kelut, Gunung Sinabung, Gunung Krakatau, dan Gunung Merapi. Oke, kita akan cek. Pilihan A tadi, Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Oke, mata air yang kering di sini. Oke, tapi kita cek dulu kalimatnya. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Selain itu terdapat ciri-ciri yang lain seperti keringnya mata air. Jadi suatu gunung itu mata airnya akan kering ketika dia akan meletus. Dengan kata lain, pilihan A ini salah. Dia memiliki mata air, tapi dia akan kering ketika akan meletus. Di sini kan hanya menyatakan Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Kemudian pilihan B, Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Oke, tadi bacaan mengenai lava. Oke, nih. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Oke, Gunung Agung itu merupakan salah satu gunung berapi yang dia memang akan mengeluarkan lava yang berbahaya, tapi dia akan berbahaya ketika statusnya itu gunungnya meletus. Nah, di sini tidak ada keterangan bahwa Gunung Agung itu mengeluarkan lava berbahaya ketika meletus. Jadi ini juga pernyataan yang salah. Kemudian pilihan C, Gunung Agung berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Ini sama dengan kalimat yang tadi, bahwa gunung berapi itu dapat membahayakan lingkungan sekitarnya, tapi dia berbahaya ketika meletus. Sedangkan di pernyataan pilihan C ini tidak ada keterangan ketika dia meletus. Berarti pilihan C juga salah. Kemudian pilihan D, Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Tadi dari paragraf yang saya baca, dia akan mengalami kenaikan suhu ketika akan meletus, tapi di sini tidak ada keterangan lain bahwa Gunung Agung itu memiliki suhu yang lebih tinggi daripada gunung lainnya. Oke, dengan kata lain harusnya pilihan jawaban yang benar adalah yang E, tapi kita cek dulu.
Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Nah, kita akan cek kalimat kedua. Di dalamnya gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun. Berarti pernyataan pada pilihan yang E itu adalah jawaban yang benar. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke. Kalimatnya di sini gunung berapinya tidak mengeluarkan lava. Oke, tadi berada di kalimat ketiga. Nah, apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara. Itu apabila meletus, dia akan mengeluarkan material-materialnya. Nah, tetapi di soal nomor 2 ini gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu. Berarti dengan kata lain, karena dia tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu, gunung berapinya itu tidak meletus. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, kekeringan mata air tadi ada di kalimat ini. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu. Selain itu, terdapat keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Nah, di soal nomor 3 tadi, apabila di suatu gunung terjadi kekeringan mata air dan sebagainya, berarti ciri-cirinya ini ada. Dengan kata lain, karena ciri-cirinya ini disebutkan dalam soal nomor 3, berarti status gunung tersebut akan meletus. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang D, gunung tersebut akan meletus. Jadi harus hati-hati dalam membaca kalimat. Oke, kita ke soal nomor 4. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai Gunung Merapi? Oke, ini saya ambil paragraf 3-nya langsung. Oke, kita baca. Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Gunung tersebut memiliki tinggi 1.700 meter dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi, maka akan diikuti masa istirahat sekitar 3-5 tahun. Data letusan Gunung Merapi disajikan pada gambar 1. Gambarnya saya hilangkan. Oke. Nah, kita akan analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Oke, kita pegang dulu pilihan A. Akan erupsi setiap tahun dengan letusan yang tinggi. Oke, ini jawabannya salah. Kenapa salah? Ketika erupsi, itu pasti akan ada masa istirahat sekitar 3-5 tahun. Dengan kata lain, Gunung Merapi itu tidak akan mengalami erupsi setiap tahun. Pasti akan ada masa istirahatnya. Pilihan C, erupsi dengan indeks letusan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Erupsi dengan indeks lebih kecil. Oke. Di paragraf ketiga dikatakan dia mengalami masa istirahat. Dengan kata lain, masa istirahat itu gunung tersebut tidak mengalami erupsi. Di sini juga tidak dijelaskan mengenai letusannya. Sehingga pernyataan ketiga juga salah.
Kemudian yang D, sebelum tahun 1780 masa istirahatnya kurang dari 3 tahun. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan bagaimana aktivitas Gunung Merapi sebelum tahun 1780. Sehingga pilihan D ini juga salah. Kemudian pilihan E, setelah tahun 1780 masa istirahatnya lebih dari 5 tahun. Di sini dikatakan masa istirahatnya 3 sampai 5 tahun, tidak ada pernyataan lebih dari 5 tahun, sehingga pilihan E adalah pilihan yang salah. Oke, berarti bisa disimpulkan jawabannya yang A. Kenapa yang A? Gunung Merapi itu akan mengalami erupsi yang rutin. Dengan kata lain, pasti dia akan mengalami erupsi. Entah berapa tahun sekali, tapi dalam rentan waktu beberapa tahun itu pasti akan rutin terjadi erupsi. Dengan catatan ketika setelah terjadi erupsi, pasti akan diselingi dengan masa istirahat. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, kita ke nomor 5. Berdasarkan gambar 1, pada tahun berapakah Gunung Merapi menunjukkan VEI, Volcanic Explosivity Index, kedua tertinggi? Oke, berarti kita tinggal lihat grafiknya. Ini VEI paling tinggi, ini tertinggi kedua, dan dia sejajar dengan yang satunya. Ini terjadi pada tahun 1930 dan 1961. Sehingga nomor 5 jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Nah, kita ke soal nomor 6. Berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2010 Gunung Merapi meletus? Oke, kita analisis saja. Kita bisa analisis menggunakan paragraf ketiga tadi ya, atau menggunakan gambar saja. Jadi letusan itu ditandai dengan VI yang tinggi. Oke, ini di tahun 1930 itu ada VEI sebesar 3. Nah, setelahnya itu VEI-nya lebih rendah daripada 3. Kemudian bisa dilihat juga di tahun 1961, tahun setelahnya itu VEI-nya juga lebih rendah. Dan dia cukup stabil. Dengan kata lain, ketika tahun 2010 itu gunung api meletus, jadi VEI-nya di sini tinggi, berarti tahun setelahnya, jadi setelah tahun 2010, itu VEI-nya akan turun. Dengan kata lain, turun itu nanti entah berapa, yang penting dia akan lebih rendah dari VEI tahun 2010. Tahun 2010 VEI-nya adalah 4, berarti setelah tahun 2010 VEI-nya akan lebih rendah daripada 4, sehingga nomor 6 jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Selanjutnya soal nomor 7, ini kita masuk ke penalaran umum bagian kuantitatif. Nomor 7, terdapat 160 wisatawan mengendarai 40 mobil jeep. Jika mobil jeep terdiri atas 2 jenis, yaitu yang berkapasitas 3 penumpang dan 5 penumpang, serta semua mobil terisi penuh, maka banyak mobil yang berisi 5 penumpang itu sebanyak berapa mobil? Berarti kita akan main penyimbolan dulu. Jadi kita simbolkan X untuk mobil yang berkapasitas 3 orang, sedangkan Y itu untuk mobil yang berkapasitas 5 orang. Nah, tadi kan di soal disebutkan terdapat 40 mobil jeep. Dengan kata lain, X saya tambah dengan Y, nanti hasilnya adalah 40. Dengan jumlah wisatawan sebanyak 160. Nah, 160 wisatawan ini itu kan wisatawan yang menumpang di mobil berkapasitas 3 dan yang berkapasitas 5. Dengan kata lain, X tadi kan yang berkapasitas 3, berarti nanti akan saya tulis 3X, sedangkan Y itu yang berkapasitas 5. Berarti kan 3X ditambah 5Y hasilnya adalah 160 wisatawan. Nah, kita akan substitusikan saja. Jadi nanti persamaan yang atas kita akan substitusikan ke persamaan bawahnya, tapi kita ubah dulu. Kita akan buat menjadi X sama dengan 40 min Y. Sehingga nanti 40 min Y ini akan
gantikan X yang ada di sini. Berarti 3 dikali 40 min Y ditambah 5Y sama dengan 160. 3 dikali 40 adalah 120, 3 dikali min Y adalah min 3Y, ditambah 5Y sama dengan 160. Oke, ini bisa saya selesaikan. Jadi min 3Y plus 5Y nanti akan menjadi 2Y. Berarti 120 ditambah 2Y sama dengan 160. Saya akan pindah ruas. 2Y sama dengan 160 dikurangi 120 sehingga 2Y adalah 40. Berarti Y sama dengan 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 20. Dan Y tadi itu adalah mobil yang berkapasitas 5 orang. Sehingga banyak mobil yang berisi 5 penumpang adalah 20 mobil. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang C. Kita ke nomor 8. Nilai yang senilai dengan 0,125 dikali 25 adalah yang mana? Oke, kalau ada soal perkalian desimal seperti ini, kita akan gunakan cara cepat dengan syarat kalian harus tahu. Oke, di sini ada. Jadi kalian harus tahu konsep ini. Jadi penulisan lain dari desimal dan pecahan itu akan mempercepat dalam perhitungan. Jadi 1/8 itu sama dengan 0,125. Kalau 2/8 berarti kita tambahkan lagi 0,125 ditambah 0,125 berarti 0,250. Kemudian 3/8 berarti 0,375, 4/8 0,5, 5/8 0,625 sampai 7/8 itu sama dengan 0,875. Jika kalian sudah hafal angka-angka desimal ini, itu sama dengan pecahan yang ada di sini, itu akan sangat mudah, sangat menghemat waktu dalam mengerjakan soal TPS yang ada. Oke, misal kita cek dulu ya. Di sini kan 0,125. Berarti kan 0,125 itu kan sama dengan 1/8. Berarti tinggal saya tulis 1/8 dikali dengan 25. Nah, kita tidak usah hitung hasilnya berapa, kita gunakan pecahannya saja, karena yang ditanyakan adalah nilai yang senilai. Jadi nanti dari pilihan A sampai pilihan E, silahkan cari yang hasilnya sama dengan 25/8. Kita akan cek pilihan A 0,875 kali 3. 0,875 itu sama dengan 7/8. Berarti bisa saya tulis 7/8 dikali 3. 7 dikali 3 di sini adalah 21/8. Berarti beda ya. Kemudian B 1,375. Oke, kalau ini tidak usah bingung. 1 kan nanti tetap saya tulis 1. 1 ini kan kelebihan 0,375. Berarti kan di sini 0,375 itu sama dengan 3/8. Berarti sama saja 1 3/8 dikali 3. Nah, ini kan 8 kali 1 itu 8 ditambah 3 kan 11. Berarti sama saja 11/8 dikali 3. 11 kali 3 adalah 33/8. Ini juga beda. Kemudian pilihan C 1,125 kali 3 berarti 1 lebihnya 0,125. 0,125 tadi sama dengan 1/8. Berarti 1/8 dikali 3. Ini 8 dikali 1 /8 ditambah 1 adalah 9. Berarti 9/8 dikali 3. 9 kali 3 adalah 27/8. Oke, berarti beda juga ya. Kemudian pilihan D 0,375 kali 9. 0,375 itu sama dengan 3/8. Berarti 3/8 dikali 9. 3 kali 9 adalah 27. Berarti nanti hasilnya 27/8. Berarti jelas sepertinya pilihan yang E. Di sini 0,625.
0,625 itu sama dengan 5/8. Berarti saya ubah 5/8 dikali 5. 5 dikali 5 di sini adalah 25, sehingga hasilnya 25/8. Sehingga yang senilai dengan 0,125 kali 25 atau yang senilai dengan 25/8 adalah pilihan yang E, yaitu 0,625 dikali 5. Nomor 9 ini ada deret negatif 30, negatif 10, 5, 16, 24, 30, dan kita harus mencari dua angka setelahnya. Oke, saya tulis dulu, kita akan tentukan polanya, kita cek dulu. Di sini dari negatif 30 ke negatif 10 itu ditambah 20. Dari negatif 10 ke 5 itu berarti ditambah 15. Kita cek lagi apakah membentuk pola. 5 ke 16 berarti ditambah 11, 16 ke 24 itu ditambah 8, dan 24 ke 30 itu ditambah 6. Ini belum kelihatan polanya, berarti kita akan cek lagi. Dari 20 ke 15 berarti itu sama saja dikurangi 5. Dari 15 ke positif 11 itu dikurangi 4. Dari 11 ke 8 itu dikurangi 3. Dari 8 ke 6 itu dikurangi 2. Oke, ini sudah terlihat polanya. Min 5, min 4, min 3, min 2, otomatis setelahnya nanti itu adalah negatif 1. Berarti kan positif 6 ditambah negatif 1 itu hasilnya adalah positif 5. Berarti 30 ditambah 5, angka setelahnya adalah 35. Kemudian ini kan tadi sudah negatif 1, berarti setelah negatif 1 adalah 0. Oke ya. Nah, berarti kan 5 dikurangi 0 itu kan sama saja 5. Oke, berarti tinggal 35 ditambah 5 hasilnya adalah 40. Sehingga angka setelahnya 35 dan 40. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 10, oke, ada dua gambar kiri dan gambar kanan. Kita harus bisa menentukan polanya. Jadi dari angka-angka yang berada di luar, ini bagaimana caranya kita menentukan pola mereka agar hasil akhirnya adalah angka yang berada di dalam. Oke, bagaimana dengan polanya? Kita bisa cek. Kita akan main 2,5 dengan 3,5 terlebih dahulu. Misal saya tambahkan 2,5 kalau ditambah dengan 3,5 itu kan hasilnya adalah 6 ya. Oke, 6. Berarti saya punya angka 6 dan punya angka 13. Apakah dua angka ini bisa membentuk 78? Oke. Dua angka ini akan saya kalikan. Jadi 13 dikali 6 itu 78. Sehingga polanya ditambah terlebih dahulu. Setelah ditambah itu dikali. Oke, perhatikan pola yang pertama tadi ya. 2,5 ditambah 3,5 dikali 13. Sama dengan 6 dikali 13 adalah 78. Berarti untuk gambar yang satunya atau gambar sebelah kanan polanya sama. 9 nanti harus saya tambahkan dengan tanda tanya ini terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 50. Perhatikan 9 ditambah X dikali 4 sama dengan 50. Ini akan saya pindah ruas dulu angka 4 ya. Jadi 9 tambah X sama dengan 50/4. 9 tambah X adalah 12,5, sehingga X 12,5 dikurangi 9 hasilnya adalah 3,5. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, kita ke nomor 11. Manakah yang paling benar mengenai Nita? Oke, kita baca dulu. 4 orang gadis di daerah yang berbeda akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia 2019. Mereka adalah Tias, Tiara, Sinta, dan Nita. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita.
Kemudian Tias itu berkulit lebih gelap dari Nita, tetapi Tias tidak lebih gelap dari Tiara. Tias berambut paling panjang dan paling tidak gemuk. Oke, dari pernyataan ini kita akan uraikan terlebih dahulu. Ada tinggi, kemudian ada ini ya, tadi tinggi yang dibicarakan, kemudian ada kulit, saya akan main kulit gelapnya, kemudian ada rambut, rambut panjang ya, kemudian badan gemuk. Tadi Tias itu paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita. Berarti kita akan main tanda lebih dari kurang dari itu seperti yang pernah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Karena Tias paling tinggi, berarti Tias itu paling tinggi antara Sinta, Tiara, dan Nita. Tandanya adalah Tias lebih dari. Kemudian Tias itu dia berkulit lebih gelap dari Nita. Berarti Tias lebih gelap dari Nita, berarti Tias dulu baru Nita. Tetapi tidak lebih gelap daripada Tiara. Berarti dibandingkan dengan Tiara, Tiara itu lebih hitam, lebih gelap daripada Tias. Kemudian dia berambut paling panjang, berarti kan kalau dia berambut paling panjang, nanti Tias itu akan lebih besar dibandingkan dengan Sinta, Tiara, dan Nita. Dan paling tidak gemuk, berarti kalau paling tidak gemuk dengan kata lain dia paling kurus, atau nanti urutannya adalah yang paling akhir dibandingkan dengan Sinta, Tiara, dan Nita. Kemudian kalimat berikutnya, Tiara berkulit paling gelap. Tiara paling gelap, berarti ini ya sudah cocok. Tiara paling gelap. Kemudian dia lebih tinggi dan berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita. Oke, kita cek tingginya dulu. Tiara itu lebih tinggi. Berarti nanti kan setelah Tias, tingginya itu Tiara, baru Sinta dan Nita. Ini belum diketahui siapa yang lebih tinggi antara Sinta dan Nita. Kemudian Tiara itu berambut lebih panjang daripada Sinta dan Nita. Berarti nanti setelah Tias, Tiara, baru Sinta dan Nita untuk urutan rambut panjangnya. Tetapi Tiara itu lebih kurus daripada Nita. Berarti nanti urutannya Sinta, Nita, baru Tiara, diikuti Tias. Karena Tias kan lebih kurus. Dengan kata lain, Sinta atau Nita ini nanti akan lebih gemuk dibandingkan dengan Tiara. Kemudian Sinta paling gemuk. Oke, berarti dengan kata lain, Sinta paling gemuk diikuti Nita, Tiara, yang paling kurus adalah Tias. Dan berkulit paling putih. Ini kan tadi Sinta belum masuk ya, berarti diurutkan. Dari kulit paling gelap adalah Tiara, Tias, Nita, dan yang paling putih adalah Sinta, dan lebih tinggi daripada Nita. Oke, lebih tinggi dari Nita, berarti Tias, Tiara, Sinta, dan Nita. Manakah yang paling benar mengenai Nita? Oke, Nita. Pilihan A, berkulit lebih gelap dari Tiara. Oke. Nita, apakah kulitnya lebih gelap daripada Tiara? Tidak. Yang lebih gelap adalah Tiara, sehingga pilihan A salah. Pilihan B, bertubuh lebih kurus dari Tias. Nita dibandingkan dengan Tias. Nita lebih gemuk daripada Tias dalam hal ini. Sehingga salah juga. Jadi yang kita gunakan adalah yang paling akhir-akhir ini ya. Kemudian kita akan cek di pilihan yang C, berambut lebih pendek dari Tiara. Nita dengan Tiara. Nita dan Tiara. Oke, Tiara rambutnya lebih panjang daripada Sinta dan Nita. Oke, berarti pilihan C adalah jawaban yang benar.
Karena dari pernyataan tidak dijelaskan antara Sinta dan Nita itu rambutnya lebih panjang atau lebih pendek siapa, tapi yang jelas Tias paling panjang, diikuti Tiara, baru Sinta dan Nita. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oke, nomor 12, manakah yang tidak benar mengenai Sinta? Tadi sudah kita analisis, tapi yang kita gunakan adalah yang paling akhir. Jadi saya beri kotak terlebih dahulu untuk mempermudah dalam analisisnya. Oke. Nah, pertanyaan di soal nomor 12 atau soal terakhir yang tidak benar mengenai Sinta. Oke, pilihan A lebih tinggi dari Nita. Oke, ini Sinta, ini Nita. Oke, Sinta lebih tinggi daripada Nita, benar ya? Oke, berarti pilihan A salah karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar. Berkulit lebih putih daripada Tias. Tias, Sinta. Oke, Tias ini lebih hitam daripada, lebih gelap daripada Sinta. Dengan kata lain, Sinta lebih putih daripada Tias. Berarti benar juga. Pilihan C, berambut lebih panjang dari Tiara. Tiara dan Sinta. Tiara rambutnya lebih panjang daripada Sinta. Oke, berarti ini pernyataan salah. Tapi pegang dulu, cek pilihan lain dulu. Bertubuh lebih gemuk dari Nita. Sinta dan Nita. Oke, benar, lebih gemuk Sinta. Pilihan E lebih rendah dari Tias. Oke, Tias lebih tinggi daripada Sinta. Berarti untuk nomor 12, jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Nah, sekian dulu pembahasan untuk TPS kemampuan penalaran umum part yang kelima ini. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau misal ada yang mau di-request, silahkan di-request juga. Cukup sekian, see you.